Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mengklik video saya. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya Wiji Ayu Karisma, semester 3, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda. Baik, sebelumnya saya mau memberitahu kepada teman-teman semua, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hafid Ismail. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Baik, gak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai piutang wesel. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian piutang wesel, dan selanjutnya jenis-jenis piutang wesel, dan yang terakhir menghitung bunga piutang wesel. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian piutang wesel. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar ataupun mempelajari tentang piutang kan ya? Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan secara kredit. Jadi, jika saya katakan piutang wesel, yang pertama kita harus ketahui yaitu weselnya. Apa sih wesel itu? Jangan dibikin ribet ya teman-teman. Jadi sebenarnya simpel banget kok. Wesel sebetulnya hanyalah sebuah alat bukti yang dibuat oleh pemberi wesel. Misalnya nih, saya sebagai pemberi wesel, jadi saya yang membuat buktinya. Berupa apa? Ya berupa wesel tersebut yang berisi terkait sejumlah uang, misalnya 10 juta. Juga berisi jangka waktu, berapa hari dilunasi, ada juga suku bunga. Biasanya itu bisa berbunga, bisa juga tidak. Nah, ini akan merujuk pada jenis-jenis piutang wesel yang akan kita bahas materi berikutnya ya teman-teman. Setelah saya buat wesel tersebut, saya berikan kepada Anda sebagai si penerima wesel. Wesel ini bisa dikatakan sebagai alat pembayaran ataupun sebagai bukti bahwa saya menyerahkan sejumlah uang dan Anda mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kesimpulannya, piutang wesel adalah janji atau alat bukti tertulis yang dikirimkan oleh pihak yang memberi hutang atau biasa disebut kreditur ke pihak yang berhutang atau biasa disebut debitur, di mana bukti atau janji tertulis tersebut memuat jumlah uang, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga jika ada. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya yaitu jenis-jenis piutang wesel. Yang pertama yaitu berdasarkan subjeknya. Piutang wesel berdasarkan subjeknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu wesel tagih. Wesel tagih adalah jenis wesel yang dibuat oleh perusahaan yang berhutang dan diberikan kepada perusahaan kreditur yang telah memberikan keringanan pembayaran hutang. Wesel tagih berfungsi sebagai dokumen untuk menagih piutang ketika sudah mencapai tanggal jatuh tempo pembayaran. Wesel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu wesel tagih yang memiliki bunga dan wesel tagih yang tidak berbunga. Wesel tagih yang tidak memiliki bunga ini hanya mewajibkan debitur membayar hutang sejumlah nominal pokoknya sehingga lebih ringan. Untuk penggunaan dua wesel tersebut ditentukan dari kesepakatan dan kebutuhan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu wesel bayar. Sebenarnya bentuk wesel bayar ini hampir serupa dengan wesel tagih. Hanya saja wesel bayar ini dibuat oleh perusahaan yang berhutang dan disimpan juga oleh perusahaan tersebut. Untuk mencatat wesel bayar ini harus disesuaikan dengan umur hutang. Apabila wesel bayar tersebut dibayar kurang dari 1 tahun, maka akan dicatat sebagai liabilitas lancar pada neraca saldo. Sedangkan jika hutang memiliki jatuh tempo 1 tahun, maka akan dicatat sebagai liabilitas tidak lancar pada neraca. Biasanya, apabila perusahaan terlambat membayar hutang, pihak kreditur akan mengenai penalti berupa denda administrasi. Namun, jika arus kas perusahaan sedang macet, perusahaan bisa membicarakannya dengan kreditur supaya memperoleh keringanan. Misalnya dengan melakukan rekonstruksiasi utang.
Selanjutnya, jenis piutang wesel berdasarkan bunganya dibedakan menjadi dua, yaitu wesel berbunga dan tidak berbunga. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa wesel ada yang berbunga, kenapa ada yang tidak? Jadi, sebenarnya jika periode wesel itu lamanya di atas 30 hari, pasti wesel tersebut berbunga. Karena yang namanya uang, itu pasti nilai uang tersebut semakin lama semakin mengecil karena adanya inflasi. Jadi, kalau tidak ada bunganya maka akan rugi. Jadi kesimpulannya, jika tempo atau periode jangka waktu itu sebentar, semisal seminggu atau 15 hari, bisa jadi wesel tersebut tidak berbunga. Baik, gak kerasa ya teman-teman, kita sudah menuju pembahasan yang terakhir, yaitu menghitung bunga piutang wesel. Wesel ada yang tidak berbunga atau non-interest bearing note dan berbunga yaitu interest bearing note. Sesuai yang sudah saya jelaskan di atas ya teman-teman, apabila sebuah perusahaan menerima wesel tidak berbunga, maka pada saat pembayaran, ia hanya akan menerima uang sejumlah nilai nominal yang dicantumkan. Untuk wesel yang berbunga, suku bunga wesel biasanya dinyatakan atas dasar tahunan. Rumus untuk menghitung bunga wesel adalah bunga sama dengan nilai nominal dikali suku bunga dikali jangka waktu. Waduh, kok ada rumus-rumus nih? Jangan pusing ya teman-teman. Ini sebenarnya mudah kok. Ikuti saja alurnya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi, di sini nilai nominal sesuai dengan tertera pada wesel. Begitu pula dengan suku bunga. Sedangkan jangka waktu itu dalam 1 tahun bisa terpecah menjadi harian, bulanan, maupun tahunan. Berikut contoh perhitungan bunga piutang wesel. Teman-teman bisa lihat tabel yang saya tampilkan pada PPT ya. Di situ terdapat kolom nominal, bunga, dan jangka waktu. Kolom selanjutnya perhitungan bunga, dan kolom terakhir yaitu bunga. Lihat pada baris pertama, di sini nominalnya 1000, bunganya 12%, dan jangka waktunya dalam bentuk harian, yaitu 120 hari. Jadi, cara menghitungnya, bunganya yaitu kita lihat rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bunga sama dengan nilai nominal dikali suku bunga dikali jangka waktu. Jadi di sini sudah tertera nilai nominal, bunga, dan jangka waktunya. Kita tinggal menghitung saja ya teman-teman, masukkan ke dalam rumusnya. Yang pertama yaitu nominalnya yaitu 1000 dikali bunganya 12% dan dikali jangka waktunya 120 hari. Kita per 360 karena di situ 1 tahun terdapat 360 hari. Jadi di sini sudah saya jelaskan jangka waktu itu dalam 1 tahun. Jadi jika menggunakan hari maka diper 360. Ya, karena dalam 1 tahun ada 360 hari. Jadi total yang didapatkan menggunakan rumus tersebut adalah Rp40. Lanjut ke baris selanjutnya. Sebenarnya cara perhitungannya sama, tapi di sini yang membedakan adalah jangka waktunya. Kalau baris yang kedua yaitu bulanan, jadi cara menghitungnya kita tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi 3000 dikali 24% dikali 6/12. Jadi di sini diper 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi hasilnya adalah Rp360. Baris yang terakhir nih, itu menggunakan jangka waktu 1 tahun. Jadi lebih mudah ya teman-teman. Cara menghitungnya sama, tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi 2000 dikali 15% dikali 1/1. Kenapa pernya 1? Karena dia 1 tahun ya teman-teman. Jangka waktu perolehan hasilnya yaitu Rp300. Nah, selesai deh materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kesimpulannya adalah tetap belajar dan semangat, jangan mudah menyerah, and always be yourself. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video saya sampai habis. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.